Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Tentu sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita agar kita bisa memahami apa yang menjadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maksudnya syariat agama kita ini. Karena kita tahu semua bahwasanya Allah berfirman kepada kita dengan bahasa Arab, Rasulullah bersabda kepada kita dengan bahasa Arab, dan demikian juga syariat agama ini sampai kepada kita dengan bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita belajar bahasa Arab, maka insya Allah itu akan sangat memudahkan kita di dalam kita memahami syariat agama ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah insyaallah kita sekarang masih di kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid yang kedua pelajaran ke-27. Dan insyaallah kita akan melanjutkan sekarang pada latihan yang kelima dari pelajaran ke-27 tersebut. Nah, untuk itu silakan bagi para pemirsa untuk bisa dibuka ya bukunya. Ya, latihan kelima yaitu halaman 183. Kitab jilid kedua. Baik. Perintah dari mu'alif adalah iqra' ma yali, ya, bacalah yang berikut ini. Nah, jadi kita di sini diperintahkan untuk membaca dan memahami kalimat-kalimat yang disampaikan mu'alif di latihan yang kelima ini. Tapi kita baca apa yang disampaikan mu'alif. Yang pertama adalah zurna ya, al-mudarrisa al-jadidata al-barihata. Zurna ya, ini dari kata kalau dengan dhamir wanya zaro ya, dari kata zaro. Zaro kemudian ditambahkan kepada disandarkan kepada dhamir nahnu ya, jadi sehingga menjadi zurna. Nah, sehingga kalau dari fa'ala itu kan fa'alna kan gitu ya. Nah, di sini zaro menjadi zurna sebagaimana kita pelajari bahwasanya dia mu'tal ain ya. Nah, di zurna berarti di sini maknanya adalah kami ya. Nah, ini sebagai dhamir atau sebagai fa'ilnya dari kami ya telah berziarah. Nah, kami telah berkunjung ya, telah mengunjungi al-mudarrisa Pak Guru al-jadida yang baru al-barihata kemarin malam ya, itu tadi malam. Nah, jadi zurna al-mudarrisa al-jadida al-barihata, kami telah mengunjungi ya Pak Guru yang baru ya tadi malam. Yang kedua, azukti ya, azukti. Kenapa azukti? Ya, kita lihat di sini. Di sini ada ukti ya, berarti dia untuk perempuannya. Azukti hadat ta'ama ya ukhti ya. Azukti hadat ta'ama ya ukhti. Jadi azukti. Nah, azukti ini kalau dari kata dasarnya dari zaqo ya. Nah, ini apakah? Kata tanya ya, apakah? Zukti, kamu telah ya, kamu perempuan ya, telah mencicipi ya, atau merasakan ya hadat ta'ama ya, makanan ini ya, ya ukhti, wahai saudariku. Nah, saudari kan perempuan maka digunakan zukti. Kalau ya akhi berarti saudaraku, berarti ya azukta. Nah, maka dijawab na'am ya ya, zuktuhu ya, wa wajadtuhu ya ladzizan jiddan ya. Perhatikan di sini zuktuhu ya, zuktu. Nah, ini kan fiilnya cuma dua huruf ya, zal dan qaf, zuk ya, zuktu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini wa wajadtuhu, jadi wajad ya, wawu jim dal ada 3. Nah, kenapa di sini cuma 2 ya, karena dia mu'tal ain ya, sehingga huruf ilahnya dihilangkan. Jadi zuktuhu wa wajadtuhu ya, saya telah mencicipinya dan saya mendapati kembali kepada ta'am, kepada makanan itu ladzizan jiddan ya, enak sekali. Nah,
Baik, jadi ini yang nomor 2 ya. Zukti hadza ta'ama ya ukhti. Na'am, zuktuhu wa wajadtuhu ladzidan jiddan. Apakah kamu telah mencicipi makanan ini wahai saudariku? Iya, saya telah mencicipinya dan saya mendapatkannya lezat sekali. Baik. Nomor 3. Ya, nomor 3. Yang nomor 3. Zahab. Nah, zahab betul. Ya, zahab tuh. Karena kita maka bisa dibaca zahabat, ya, zahabtu, zahabta, zahabti. Kenapa? Karena kan bila zahabtu, ya. Kenapa bisa zahabtu? Ya, kita lihat di sini. Di sini ada kata tuftu, ya. Berarti di sini domirnya adalah ana, ya, ana. Kata kuncinya di sini ada tuftu. Nah, baik. Sehingga kita baca di sini juga dengan zahabtu, sama dengan sini domirnya, ya. Zahabtu ila Makkah, ya, wa tuftu bil Ka'bati. Ya. Zahabtu, saya telah pergi ila Makkah, ke Mekah. Wa tuftu, dan saya telah tawaf, ya, bil Ka'bati, di Ka'bah. Nah, perhatikan di situ, ya, ada kata zahabah. Ini 3 huruf. Nah, di sini tuftu, fi'ilnya cuma 2 huruf. Mengapa 2 huruf? Ya karena dia dari kasman 3, ya, tofa. Cuma akhirnya dia ilah, maka dihilangkan. Jadi watuftu. Ya, watuftu bil Ka'bati. Nah, lalu yang keempat, sumna yaumal itsnaini. Ya, sumna yaumal itsnaini. Sumna dia kata soma. Ya, soma. Nah, soma, huruf keduanya alif, berarti dia termasuk ain fi'ilnya adalah mu'tal, ya, ilah, huruf ilah, sehingga dibaca ketika disambungkan dengan dhamir dia hilang. Jadi sumna, ya, sumna, kami telah berpuasa yaumal itsnain, pada hari Senin. Berikutnya yang kelima, ya, yang kelima, madza qulta, ya, lihamidin, ya, Ahmad. Nah, pertanyaannya mengapa dibaca kulta, tidak dibaca kultu atau kulti? Ya, bisa dibaca kultu, dibaca kulti. Ya, karena di sini ada pertanyaan, ya, ada sapaan kepada Ahmad, ya, Ahmad. Berarti Ahmad ini sebagai orang kedua atau mukhatab, berarti dia, dan ini satu orang, maka digunakan anta, ini sebagai anta. Di sini dipilih dengan kulta. Nah, madza qulta li Hamidin ya Ahmadu? Apa, ya, yang kamu katakan, ya, yang telah kamu katakan kepada Hamid, wahai Ahmad? Ya, maka Ahmad menjawab, ma qultu lahu syai'an. Tidaklah, ini berarti ini nafi, ya, tidaklah qultu, aku telah mengatakan lahu baginya syai'an, sesuatu. Jadi Ahmad mengatakan dia tidak mengatakan apapun kepada Hamid. Nah, jadi di sini yang kita ambil pembahasan sekarang dari kata kulta dan kultu. Nah, tulisannya kan sama. Mengapa dibaca beda? Ya, karena lihat konteks kalimatnya, ya. Kalimat ini kepada siapa? Kalau di sini kepada orang kedua, kalau di sini dia mengatakan orang yang pertama, ya. Jadi madza kulta, jawabannya ma kultu. Nah, baik. Yang berikutnya, ya, yang ke-6. Mata, ya, kumtum minan naumi ya abnai. Kumna qabla adzanil fajar. Nah, ya, mudah, ya, ini kumtum, ya, karena berarti ini antum. Antumnya siapa? Yaitu abnai, kalian, ya. Jadi pertanyaan kapan? Ya, kapan, ya, kalian telah bangun dari tidur, wahai putra-putraku. Ini maka digunakan karena ini putra-putraku, ya, banyak, maka digunakan antum, ya, antum, sehingga disamakan kepada dhamir koma, maka menjadi kumtum. Mata kumtum minan naumi ya abnai. Maka dijawab kumna qabla
ila adzanil fajar. Jadi kami ya bangun. Nah, di sini dari koma alifnya hilang ketika disandarkan kepada dhamir nahnu. Ya, kami bangun, ya kami telah bangun sebelum adzan subuh, adzan fajar. Baik, ini yang keenam ya. Lalu kemudian yang berikutnya yang ketujuh, bala at-tiflu fi thawbi. Nah, bala at-tiflu fi thawbi. Nah, di sini karena dia gunakan domirnya at-tiflu, ya, atau bukan domir ini sebagai failnya at-tiflu, yaitu dengan nggak bisa diganti dengan domir huwa, ya maka dia kembali ke dasarnya itu bala, ya, bala at-tiflu. Jadi anak kecil itu, anak laki-laki kecil, ya, kencing di pakaianku, ya, bala at-tiflu fi thawbi. Baik, berikutnya yang ke-8. Tubtu ilallah. Tubtu ilallah. Saya telah bertobat kepada Allah. Nah, tubtu ini dari kata taba sebenarnya. Taba kemudian disandarkan kepada ana sehingga menjadi tubtu. Itu betul ilallah, alifnya hilang. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ya 9, kuntu ya mut'aban al yauma falam alhab ilal madrasati. Kuntu adalah aku ya mut'aban, capek ya, capek sekali. Al yauma pada hari ini. Falam maka tidak alhab, aku berangkat ya ilal madrasati ke sekolah. Ya, jadi saya capek pada hari ini, maka saya tidak berangkat ke sekolah. Nah, lalu kemudian yang ke-10, zaroni sodiqi ams wa zurtuhu al yaum. Ya, perhatikan di sini, zaroni, zaro. Ini kata kerja aslinya ya, zaro, ada 3 huruf, zaro. Dengan mu'tal ain ya, ain, huruf ainnya ain, huruf ilahnya ada di posisi ain ya. Jadi zaro, zaroni telah mengunjungiku, sodiqi itu temanku ams kemarin. Wazurtuhu, nah di sini sebenarnya kan katanya sama, zaro dan zur ya. Dan zurtuhu saya telah mengunjunginya al yauma pada hari ini. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan bahwasanya kenapa kita perlu memahami dengan kata-kata yang disambungkan kepada dhamir seperti ini. Karena pada dasarnya kan kita lihat di sini misalkan contoh nomor 10 itu. Kata aslinya ini kan zaro, 3 huruf kan. Lalu kemudian di sini menjadi zur. Nah, zurtu, zur ya ditambah kepada dhamir ana menjadi zurtu. Nah, zur ini kadang kalau kita mencari di kamus gitu ya, ketika misalnya kita mendapatkan zurtu. Nah, ini kita cari di kamus ini katanya apa? Nah, kita bisa mengetahui bahwasanya oh ini kata zur ini dari kata zaro. Kenapa? Karena dia huruf ain fiilnya atau di tengahnya ini adalah alif sehingga dihilangkan. Maka dicariin dalam kamus diganti dengan kata zaro gitu ya. Jadi kata zaro. Nah, seperti ini misalkan. Jadi ada kata tubtu. Nomor 8 ini tubtu. Nah, ini kalau misalkan kita cari di beberapa kamus ya, maknanya kata tub itu mungkin tidak ketemu. Nah, terus kita nyarinya dengan kata apa? Ya kita pahami dulu kalau kata tubtu ini berasal dari kata taba sebenarnya kan. Taba ditambahkan dengan dhamir ana. Ya, berarti kalau taba ya kita carinya di kata taba, jadi ta alif ba. Nah, di situ kalau kita mencari misalkan seperti di kamus Al-Munawwir atau kamus yang lain. Nah, baik. Nah, seperti ini juga ada kata kumtum. Kumtum ya kita nyarinya nanti di kata koma karena kita tahu bahwasanya kata kum ya ini asalnya dari kata koma. Nah, jadi seperti itu ya.
ini mudah-mudahan kenapa sih kok harus dipelajari seperti ini supaya kita paham ya, sehingga kalau kita mencari maknanya di dalam kamus atau mengetik kata dalam kamus ya kita sudah tahu langsung oh ini kata tersebut sehingga langsung ketemu dengan maknanya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, ya ini apa yang bisa kita baca dari latihan yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sedikit ya, mudah-mudahan ini menambah kefahaman bagi kita dan diri Allah Subhanahu wa taala bicara sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Cukup sekian dulu apa yang bisa kita pelajari kali ini dan semoga Allah taala ya menerima segala kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.